Oke, Aris. Iya, Aris juga ya. Aris percintaan kamu Aris di sini di September 2025, dan jangan aneh dengan rambutku yang belum kering. Ya, dan ya. Oke, kita lihat untuk Aris di September 2025. Untuk energinya kakak di sini Aris, energinya memang lebih ke arah memahami semua yang terjadi dalam hidup itu sebenarnya indah ya, saat kakak menikmati proses, karena energi Aries itu memang terkadang pengen cepat ya, instan, pengen cepat-cepat semua terwujud terjadi saat ini juga, dimana Tuhan bilang no ya, Aries, kamu harus belajar untuk yang disebut dengan namanya sabar. Kamu harus belajar yang disebut dengan namanya menerima suatu hal ada masanya sendiri, ada jalannya sendiri. Itu yang bermain ya. Oke, kita lihat kartunya untuk Aries. Ada Six of Pentacles. Wow, energi Six of Pentacles itu energi yang sebenarnya banyak berpikir, banyak merasa, dan energinya mundur lagi ke Four of Pentacles. Jadi energi sebagai seorang Aries kan kakak masih ngerasa kalau cinta dan kasih sayang itu harus memiliki, harus bersama, harus benar-benar berkomitmen. Saat ketemu kakak sekali berkomitmen langsung cepat jadi. Oh no, semesta bilang semua yang terbaik itu perlu waktu ya, butuh proses, nggak bisa untuk cepat-cepat terjadi saat ini juga. Itulah kenapa ya percintaan kakak agak cenderung, mungkin sebelum ini bermasalah, karena ada energi kakak pengen cepat-cepat berkomitmen di usia yang mungkin masih sangat muda, atau memang pernikahan muda. Lalu Tuhan bilang kamu belum siap secara mental, tapi kalau kamu maksain, kamu akan lihat ujian kehidupan ya di awal kehidupan. Ibaratnya pernikahan dengan problem yang di saat mungkin terjadi di saat kamunya belum siap secara mental atau memang keuangan, karir, jadi itu bisa menjadi semua problem, masalah yang terjadi dan membuat kamu di sini Aries akhirnya ya Tuhan gitu, aku salah, aku keliru. Jadi Aries akhirnya menyadari ya aku salah, seharusnya aku belajar untuk dewasa dulu memahami, dan ternyata aku belum tahu tentang apa itu kehidupan, apa itu cinta, apa itu kasih sayang. Aku masih terlanjur mengira kalau udah niat baik sudah pasti hasilnya baik. Niat baik pasti hasilnya baik. Cuman ya itu tadi sih, niat baik itu bisa berubah saat kita ngalamin yang namanya masalah, problem. Pasti mungkin kakak ada ngerasa kakak akhirnya menyesal, atau pasangan kakak bilang dia menyesal, atau apapun juga, ini yang berat dan akhirnya menyakiti. Padahal hubungan ini juga di awalnya kakak dengan pasangan mulainya sama-sama bareng, tapi kok dia bilang dia menyesali semuanya bersama dengan kakak, tapi kok dia malah membuat kakak ngerasa kakak sendirian berjuang. Ini kesalahan ya, energi cinta, energi kasih sayang itu kita sama-sama memperjuangkan, bukan kakaknya sendiri atau bukan dianya sendiri. Itulah kenapa energi percintaan yang kakak punya bersama pasangan itu cukup berat bermain, karena ngerasa kalau udah cinta aja cukup, kasih sayang cukup, dan ternyata no. Dan akhirnya masalah terjadi ya, problem terjadi. Kakak dengan pasangan akhirnya sering berantem, bermasalah, atau bahkan energinya mengarah ke bubar ya, energinya mengarah ke arah
pisah atau memang udah berpisah. Karena energi di Hermit, energi Virgo itu energi berantem, energi yang selalu ada perdebatan. Dan ya, setiap pernikahan, hubungan pasti ada perdebatan, itu sudah pasti. Cuman gimana caranya kita untuk menghadapi itu semua. Nah, itu gimana kita menghadapi masalah ke depannya bersama pasangan. Dan sayangnya memang tidak semua orang mampu dan siap untuk masa-masa seperti ini. Ada seseorang yang dia nggak sanggup, dia nggak mampu, dan akhirnya dia menyerah. Wheel of Fortune yang misalnya janjinya ngasih lihat bahagia hidup sehidup semati, hanya menjadi kenangan, hanya menjadi kata-kata hiasan semata di pernikahan. Yes, ini yang pengen Tuhan bilang, semesta bilang ke kakak adalah itulah kenyataan hidup. Tolong benar-benar perhatikan. Jika kamu masih single, dengarkan itu benar-benar untuk kamu gak salah. Dan jika kamu udah berpasangan atau memang udah gagal, ambillah ini sebagai pembelajaran hidup. Itu jangan menyesalinya, jangan untuk apa juga menyesali sesuatu yang udah terjadi ya, dan udah jalannya udah kayak gitu dan udah di masa lalu, mau gimana lagi ya kan. Yang pastinya gimana kakak dengan pasangan atau kakaknya sendiri sekarang menjalani hidup kakak sebaik-baik, itu yang utama. Ten of Swords di sini bisa ngasih lihat kebahagiaan, bisa jadi kekecewaan. Akhirnya itu yang kakak pahami, atau pasangan kakak pahami, atau kakak ngerasakannya sendiri. Kakak ngerasa seharusnya cinta dan kasih sayang itu menjadi kekuatan, tetapi kok kebahagiaannya kakak seperti menjadi kesalahan. Maksudnya pasangan kakak mungkin gak begitu menyukai kakak yang merawat diri, kakak menyayangi diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan akhirnya kakak bingung ya. Kakak gak dibuat percaya dan yakin terhadap diri kakak sendiri, dan kemungkinan besar pasangan kakak ngerasanya juga kakak too much. Kakak hanya berpikir tentang diri kakak sendiri, kakak tidak memikirkan dia. Nah, udah masalah terjadi lagi gitu ya, bermain lagi, berantem lagi. So jika udah ada perpisahan dan ada waktunya untuk belajar memahami kesalahan yang kakak jalani bersama pasangan ya, belajarlah untuk memahami semua jalannya itu akan menuju ke arah yang seharusnya. Kakak dengan pasangan hanya perlu untuk belajar melihat problem bukanlah sebuah perbedaan, tapi gimana caranya untuk menemukan jalan tengahnya. Oke. Itu. Tapi kalau pasangan kakak ataupun kakaknya ngerasa problem, masalah itu adalah hal yang patut harus dihindari dan nggak suka untuk berantem, nggak suka untuk komunikasi dengan sehat, ini akan jadi berat, karena komunikasi hubungan kakak bersama pasangan akan memang mengarahkan ke arah yang harus berkomunikasinya tuh secara sehat, dan sehat itu ya berarti perdebatan. Yes, itu yang bisa aku bilang. Energinya Aries memang itu, cuma harus kuat mental dan komunikasi yang baik. Yes, dalam artian yang saling menghargai. Oh, ini pendapatnya pasangan aku, oh ini pendapatnya aku, kita jalani bareng. Dan itu yang menjadi kunci. Kalau kakak bisa melewati ini dan bisa menjalani ini ke depannya bersama pasangan yang sekarang atau pasangan yang nanti ya, atau pasangan baru, kakak bisa melewatinya untuk percintaan. Yes, yaitu gimana kakak melihat sebuah perbedaan menjadi penyatuan untuk kakak bersama pasangan, bukan menjadi perbedaan. Ya, karena di sini ngasih lihat memang untuk Aries akan selalu ada perdebatan, itu sudah pasti. Akan selalu ada ketidakcocokan untuk bersama pasangan, tapi bukan berarti untuk pisah. Dan jujur, yes,
seseorang yang malah kakak bisa bertahan dengan pasangan di energinya Aries walaupun sering berantem. Ada kan pasangan suami istri itu yang gitu, atau pasangan pacaran tuh yang berantem terus, ngomel terus tiap hari, tapi mereka tetap bersama, tetap ada di samping satu sama lain. Karena apa? Justru perdebatan, berantem itu yang membuat mereka cenderung selalu bersama, karena itu membuat mereka ngerasa hidup. Lucu ya, tapi itu memang kehidupan, dan itulah sesungguhnya cinta bukan semuanya segalanya perfect sempurna, tapi gimana melihat semuanya dengan arah yang lebih baik untuk berdua, bukan untuk kakak sendiri ataupun dia sendiri. Okay, so that's it. Harap membantu. Thank you so much for watching. Bye, see you in the next video. Jaga kesehatan.